Selesai? Yuk teman-teman kita nyanyi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kita dilahirkan di Indonesia, kita berkarya di Indonesia. Pasti ada maunya Tuhan untuk kita di Indonesia. Kita lakukan yang terbaik untuk negara kita. Yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan lagu Food Media, lagu kebanggaan kita, jingle Food Media. Sambil dihafal ya teman-teman. Nanti satu hari mungkin kita akan adakan lomba nyanyi. Di Food Media kami percaya pesan makanan dengan nyaman, jujur dan merakyat, takkan tergoda semua makanan. Di sini ada Food Media, pesan makanan gratis, cepat, tak pernah mengecewakan. Hadir untuk semua, isian hingga malam. Food Media, pilihannya tepat selalu ada. Dari masakan tradisional hingga internasional, semua ada di ujung jari, tak perlu ragu. Dengan ulasan yang jujur, tanpa tipu daya, kami siap mengangkat budaya. Kami siap mengantarkan di setiap waktu. Food Media, percaya pesan makanan dengan nyaman, jujur dan merakyat, tak tergoda semua makanan. Di sini ada Food Media, pesan makanan gratis, cepat, tak pernah mengecewakan. Hadir untuk semua, isian hingga malam. Food Media, pilihannya tepat selalu ada. Food Media, kita perlu ragu. Food Media di sini untukku, pesan dengan nyaman, kami yang uruskan. Makanan lezat sampai ke tangan. Hore, Food Media hadir membantu kita. Kita bisa memesan makanan semua lancar sampai di tangan kita. Oke, kita wujudkan itu semua. Teman-teman, semangat pagi. Pagi. Pakatan Food Media. Rekrut sukses. Sekali lagi, kayaknya enak banget nih. Semangat pagi. Pagi. Food Media. Rekrut sukses. Ya, teman-teman, kita kudu sukses ya. Kalau kita udah cemplung di sini, berarti harga mati kita tuh harus kita sukses.
Karena semuanya udah disediakan, semuanya udah direncanakan dengan dirancangkan dengan baik. Sayang kalau kita tidak menggunakan momen ini dan menjadikan food media untuk satu pegangan kita untuk masa depan kita. Nah, teman-teman, kita hari ini akan mendengarkan lagi sharing dari Pak Herman, motivasi dari Pak Herman. Tentunya ada yang baru, apalagi sih yang baru, apalagi sih yang baru. Nah, untuk memperlengkapi amunisi kita untuk di lapangan, yuk kita belajar lagi dari Pak Herman ya, dengan semangat ya. Kita panggilkan Pak Herman. Halo Pak Herman, semangat pagi. 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 Selamat Pagi, pagi, Pak Pak Herman. Herman. Selamat pagi. Sehat selalu, Pagi. berkah sejahtera. Apa kabar Food Media? Luar biasa. Rekrut. Luar biasa. Teman-teman, saya berada di ketinggian 100 kaki di home space di Ibu Rivi Yesika. Ya ini saya di tempat di luar nih. Ya, teman-teman, saya sudah berada di Jakarta. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman, hari ini saya ada berada di Jakarta. Siang nanti dan malam nanti kita ada BOM di kantor Mampang ya, di tempatnya Pak Ustadz Raufik ya, di Pak Dr. Raufik Muhammad Raufik ya. Terus besoknya kita mulai dari pagi sampai malam saya berada di kantor Vice Presiden ya, yaitu di mana itu kan Tangsel, Tangerang BSD. Selatan, BSD. ya. Ya. Sampai malam ya, teman-teman silakan yang punya teman-teman untuk di daerah-daerah di Mampang dan sekitarnya untuk malam nanti silakan untuk hadir, silakan. Untuk besok silakan, yang dari mana saja rekrut silakan ya. Kasih nomor teleponnya Bu Rivi atau Pak Denis atau siapapun kalau dia mau berhubungan ya, silakan datang. Ya. Kita ada onsite dan online nanti. Hari ini Ya. teman-teman, hari ini terima kasih pada teman-teman semuanya ya. Hari ini kita mau membahas tentang teknis saja dulu ya, teknis saja dulu. Tapi sebelum teknis ini sedikit saya berikan satu gambaran bahwa food media itu ada ruhnya yang harus kita ketahui bersama-sama ya. Kita akan tampilkan bisa terlihat ya teman-teman. Bisa, Pak. Sorry saya sambil minum ya, sampai jam 2 semalam saya sendirian untuk beresin sesuatu. Ya, teman-teman, kita punya satu aplikasi itu terintegrasi di 5 aplikasi, teman-teman. Ya, di 5 aplikasi. Nggak gampang kita membuat satu aplikasi yang semuanya terintegrasi dari satu. Ya, food media, food on, foodie, sales media, dan di dalam food on itu ada aplikasi kasir. Ya, coba saya akan perlihatkan sedikit ya. Saya akan cek di sini, coba. Saya akan cek di sini sebentar. Saya akan cek di sini sebentar. Ini terlihat enggak ya Bu? Enggak ya Bu Rivi? Terlihat enggak? Terlihat. Terlihat gambar aplikasi sama motor. Shopee, bukan? Oh, oke. Oke. Kalian tahu ini ya? Shopee. Ya. Dia hadir belakangan, yang tadinya paling murah potongan ya, teman-teman. Potongannya berapa? Di merchant? Harus tahu kalian, kita harus memahami berapa potongannya. 20. Sekarang 25, Pak. Ya, tadinya 20%. Sekarang 25 sampai 35, Pak.
Sak seneng-senengnya dia. Ya. Teman-teman, saya klik ini get in on Google Play ya. Saya klik ya di sini ya. Muncul apa? Shopee. Dia punya berapa aplikasi? 3, 3, Kita punya berapa aplikasi? 4. 5. Ya. 4 yang ada di Play Store, satunya ada di dalam Foodon. Ya. Dia ada 3 aplikasi, aplikasi pemesanan, aplikasi driver, dan aplikasi merchant. Oke. Ya. Saya buka Foodmedia dulu. Foodmedia, kelihatan ya, teman? Ya. Kelihatan, Pak Basit. Kelihatan. 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 Saya klik Google Play. Muncul? Muncul. Ya. Ya. Ada berapa aplikasi? 4. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Karya anak bangsa. Jadi, kita berbeda dengan mereka. Jelas di dalamnya aja udah berbeda. Kita nggak mungkin sama. Kalau sama, kita nggak bisa naik. Kadang-kala pilihan makanan aja di gambarnya sebelah kiri, kita sebelah kanan. Kan berbeda kan? Semuanya harus berbeda. Termasuk ikon-ikonnya itu harus berbeda. Itu bikin sendiri, nggak bisa ngambil dari Google. Ya, ini salah satu bentuk bahwa kreasi kita bangga dengan karya anak bangsa ini. Ya, dari sinilah kita punya satu tujuan Foodmedia, punya ruh yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita langkah ke sana. Ruhnya itu apa, Pak Irman? Ayo kita buka lagi. Saya akan ulangi lagi untuk screen yang tadi. Nah, ini tadi kita gambarannya bahwa kita adalah Foodmedia Indonesia, karya anak bangsa Indonesia, bagaimana kita hadir untuk menghadirkan sesuatu untuk manfaat masyarakat dan masyarakat keseluruhan ya. Teman-teman, platform aplikasi pemesanan, kita ada ruhnya. Ruhnya adalah berlandaskan nilai-nilai 5 aspek kehidupan. Kalau di negara kita punya ruh, apa namanya? Pancasila. Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, betul? Ya. Kemanusiaan yang beradab, Ya. persatuan Indonesia. kerakyatan yang dipimpin, dan keadilan sosial. Oke? Ya. Foodmedia ada 5 aspek. Sebagai ruh kita adalah aspek manfaat. Manfaat. Jadi kita hadir untuk memberikan satu manfaat. Pertama adalah manfaat khususnya secara itu untuk pelaku bisnis, untuk masyarakat, untuk ekonomi bangsa, untuk kita membuka satu lapangan pekerjaan. Punya nilai manfaat. Ya. Apakah manfaat itu punya keadilan? Enggak. Kita punya yang namanya aspek keadilan ekonomi. Menghadirkan skema yang sangat adil. Baik di semua stakeholder. Baik pelaku bisnis, baik pengguna bisnis, baik di dalamnya juga kita-kita ini. Ya. Yang ketiga adalah kita punya satu aspek kemitraan. Setelah punya manfaat, berkeadilan berekonomi, apakah kemitraannya itu menjerat enggak? Aplikator yang gede, pertama memberikan satu manfaat. Oke, keadilan, seakan-akan keadilan. Pertama semuanya gratis, benar enggak? Tapi ujung-ujungnya ke sini kemitraannya enggak bagus, karena ada satu hal yang tidak disadarin bahwa potongan semakin gede dan terjadi satu manipulatif yang luar biasa. Jadi kemitraannya, hubungan asas kerjasamanya tidak seimbang dengan awal-awal, yaitu mempunyai satu aspek manfaat dan keadilan ekonomi. Ya, kita
berusaha untuk memberikan satu aspek kemitraannya ya, oke, sesuai. Makanya ada pilihan premium dan gratis. Gratis pilihan Anda, premium pilihan Anda. Kalian punya satu standar masing-masing, punya satu pilihan untuk menentukan masing-masing. Itu bukan dari kita, kalian sendiri. Yang keempat adalah aspek transparansi dan amanah. Kita berusaha untuk transparansi dari semua hal. Tidak ada yang ditutup-tutupin semuanya. Jelas. Dalam satu perjanjian kita di kemitraan pun jika ada jelas transparansi. Karena kita punya tujuan amanah yang benar untuk kepentingan stakeholder, share stakeholder untuk keseluruhan. Ya, transparansi juga salah satunya kita memberikan yang namanya aplikasi sales media. Buat kita sangat penting sekali, buat Anda pun penting sekali. Kita bentuk satu transparansi dari hal-hal kecil itu secara real time, kita berikan sesuatu catatan-catatan yang secara tersistem. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya aspek spiritual dan sosial. Sampaikan kalau mereka hadir sesuai dengan kelasnya merchant untuk bergabung di mitra kita dengan premium, berarti beliau telah memberikan satu kontribusi sosial. Karena itu adalah kewajibannya, haknya dia. Di mana premium itu adalah anggaran jasa untuk pembuatan video. Di samping itu juga untuk memberikan satu kontribusi sosial kepada para business development se-Indonesia. Hal inilah yang kita memberikan satu konsep, kita punya satu roh, 5 aspek, nilai-nilai aspek kehidupan, teman-teman. Ini sebagai roh kita, roh food media. Ya. Di negara itu Pancasila. Ya, teman-teman, ini ada kita sampaikan. Ini pembuka kata pada saat kita presentasi memberikan satu gambaran seperti itu. Tinggal mereka menerimanya seperti apa, itu masing-masing karena yang dihadapi adalah konsumen loyal. Ya. Nah, teman-teman, ini tadi yang di Google Play, ya, kita punya yang namanya 4 aplikasi yang ada di Google Play, yaitu Foodmedia, Foodon, ya, Foodie, dan Sales Media. Untuk hadir di Google Play, di Play Store, itu lebih ketat untuk naik di Google Play daripada kita mendirikan perusahaan, Pak. Lebih ketat karena dia punya satu tanggung jawab berdasarkan aturan-aturan di setiap negara masing-masing. Menyesuaikan. Kenapa? Karena ada data-data privasi dari data-data yang mengkaitkan tentang perlindungan data konsumen. Ya, jadi teman-teman, kita bersyukur kita sudah hadir. Foodmedia ditonton mungkin sedunia ya, kecuali di mana ini? Kecuali di Korea mungkin. Ya. Di mana gitu. Ya. Teman-teman, inilah kita harus bangga. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang berkarya tentang sales media, yang hadir di dalam satu media sebagai stakeholder, kita harus bangga dan kita harus perjuangkan ini semuanya untuk segera. Oke, teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang ini, saya akan buka yang namanya pengenalan tentang ini dulu. Saya akan balik lagi dulu. Informasi supaya saya tidak terpotong-potong. Nggak kelupaan. Ya.
Teman-teman yang belum submit di sales media, silakan untuk segera submit yang sudah lulus. Kelihatan ya Pak Basit? Kelihatan, Mbak, kelihatan. Oke. Teman-teman, di dalam satu sales media, saya udah perintahkan kemarin-kemarin, ini ada tulisan apa Pak Basit? Promosi. Oke, teman-teman, untuk promosi, silakan kalian isi untuk video-video file dokumen di promosi ya. Tinggal ketik isi form, Anda isi lampirkan semuanya. Bukan sekarang sudah tidak ada di Food On. Sekarang ada di sales media masing-masing. Sehingga kalian punya leluasa untuk mengerjakan itu entah di rumah, entah di apa. Ya, tidak seketika itu. Oke, teman-teman? Ya. Data-data tinggal diklik aja. Mau data-data apa? Ya. Semuanya tinggal aja disubmit. Oke, ini adalah Tanmel. Alamat ini adalah alamat resto ya. Kasih alamat yang lengkap. Sehingga kita nanti di dalam satu video kan memberikan satu alamat juga lengkap juga. Oke, teman-teman? Oke ya. Paham ya? Terus kalau yang belum pernah punya closingan, ya toh, di sini munculnya hanya kosong aja. Tapi pada saat Anda meregistrasi merchant, ya, Premium. otomatis sudah ada form, muncul form, ya, muncul form ini, ya. Kalau ini teman-teman kemarin yang closingan ini ada banyak sekali yang kita lagi buatan videonya, ya. Yang dia sudah melampirkan tentang file-filenya, ya. Ini semuanya. Jadi kita bisa mengetahui dan terlihat, teman-teman, ya. Jadi yang kita berusaha untuk bagaimana masukan-masukan dari Anda, keluhan-keluhan dari Anda, keluhan-keluhan yang untuk membangun pasti akan saya pikirkan. Ya kan? Untuk kemudahannya kita melakukan hal di lapangan semuanya. Tetapi hal itu pasti akan dipikirkan, dipertimbangkan. Ada hal-hal yang krusial enggak? Gitu. Kalau tidak ada krusial, pasti jadi. Oke. Yang kedua, seringkali kita juga perlu ketahui bahwa kita juga secara bertahap tergantung kita itu mengatur waktu dan ada hal yang prioritas yang harus kita bangun dulu, teman-teman. Ya. Contoh, kalian pengen tahu untuk bagaimana reservasi, ya. Reservasi, tinggal diklik aja. Atau bagaimana cara menggunakan pesan antar, atau bagaimana cara ingin cancel orderan. Oh ya, buka aja. Bagaimana cara membatalkan orderan di Food Media? Simak video ini dengan baik. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, kamu masih punya waktu sekitar 10 detik untuk membatalkan pesanan jika diperlukan. Saat muncul pop-up konfirmasi, tekan batalkan pesanan. Lalu pilih ya. Selanjutnya, masukkan alasan pembatalan, kemudian isi nama bank dan nomor rekening kamu untuk proses pengembalian dana. Terakhir, tekan konfirmasi. Dana akan dikembalikan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam ke rekening yang telah kamu isi. Oke. Ya. Terus apa tadi? Cancel orderan ya. Bagaimana jika cancel orderan? Bagaimana jika orderan di-cancel oleh resto? Ya. Coba lihat. Bagaimana jika orderan kamu dibatalkan oleh pihak resto? Jangan khawatir. Simak video ini. Untuk memesan makanan di aplikasi Food Media, pertama-tama pilih menu yang kamu inginkan, lalu tentukan jumlahnya, dan masukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, buka ikon keranjang yang ada di pojok kanan bawah. Pilih layanan pengiriman yang tersedia, dan pastikan semua detail pesanan sudah sesuai. Lanjutkan dengan menekan tombol
Lanjutkan pesan, lalu lakukan pembayaran menggunakan QRIS yang disediakan. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, tunggu selama 10 detik. Jika sudah muncul Maps dan ternyata pihak resto membatalkan pesanan, jangan khawatir. Masukkan nama bank dan nomor rekening. Terakhir, tekan konfirmasi. Dana akan dikembalikan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam ke rekening. Oke, teman-teman. Bagaimana reservasi? Kenapa ini saya harus tunjukkan? Kalian mungkin dilewati. Cara pesan makanan, menggunakan layanan reservasi, dan membatalkan pesanan reservasi di Foodmedia. Tutorial cara pesan makanan. Pertama, pilih restoran yang ingin kamu pesan dan reservasi. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan restoran yang ingin kamu kunjungi. Jika sudah pilih restoran tersebut untuk melihat detailnya, pilih menu dan masukkan jumlah pesanan. Jika sudah pilih, tambahkan ke pesanan. Setelah memasukkan jumlah pesanan, maka pesanan kamu akan otomatis masuk ke keranjang. Untuk melanjutkan pesanan, pilih ikon keranjang di pojok kanan bawah. Pilih metode pengiriman reservasi. Selanjutnya, pilih jadwal reservasi dan atur tanggal dan waktu. Lanjut lagi masukkan jumlah orang yang akan datang ke resto. Jika sudah, masukkan catatan ini ada untuk resto notifikasi apabila nih. diperlukan. Ya, Jika ini sudah kami disetujui, ada notifikasi pilih di atas. lanjutkan pesanan, Yang kedua maka lagi kamu notifikasi akan lagi. diarahkan ke pembayaran. Sebelum itu kamu akan mendapatkan pesan Kedua. dari pihak resto untuk pengingat agar kamu datang sesuai waktu yang sudah kamu tentukan. Setelah itu kamu akan mendapatkan detail pembayaran di aplikasi Foodmedia. 1 jam sebelum datang, jamnya ada notifikasi. Setengah jam sebelum hadir untuk ke tempat yang ditentukan ada notifikasi. Ya, selalu berurutan. Ada reminder ya, reminder. Ya. Terus apa lagi? Ya itulah nanti kalian belajarin semuanya. Ya, ini yang kita poin-poin semua saya potong-potong supaya tidak bingung ya. Jadi kita berikan satu potongan-potongan nih. Ini penting sekali teman-teman. Ya. Terus untuk RDS ini siapa yang hadir ini RDS? Pak Ustadz ada enggak ini? Ya. Contohnya saya akan buka di sini nih. Cat regional. Jawa Barat nih. Saya nanti RDS Anda itu akan menghubungi teman-teman ya yang tidak aktif atau yang belum mengenal tentang training, dia akan dihubungin. Ini Pak Basit nih. Nomor teleponnya benar? Betul. Betul, Pak. Teman-teman, ya. Kita ini udah ini Jawa Tengah nih. Jawa Tengah ini nggak ada yang ngurus ini. Segini banyaknya ini. Saya waktu itu turun tangan sendiri. Ya, nggak sempat waktu saya. Ini kasihan teman-teman itu belum mengenal tentang sekarang ini belum mengenal. Kita nanti akan hubungi deh. Ada kesempatan. Ya. Teman-teman semuanya ini ada mana? Sumatera Utara ini ada berapa orang? Ada 9 Sumatera Utara mana ini? Manado. Medan, Pak. Oh, Medan ya. Oke. Sumatera Barat ada, Sumatera Selatan di Pak Edi nih. Nah, ini Pak Edi. Bukan itu Palembang, Pak. Palembang. Oh. Awas Pak Denis ini saya. Mending ada Pak Denis itu karena saya dibantu-bantu. Palembang. Pak Edi mana Sumatera Selatan? Sulawesi Selatan, Pak Edi. Nah, itu ya. Pak Edi. Pak Aril nih Pak Aril. Mana nih Pak Aril? Nah, ini Pak Aril. Benar Pak Aril ini. Ya. Kita berusaha untuk semuanya akan memberikan satu kemudahan semuanya. Oke, teman-teman, ini kelas media ya. Oke, satu, kita tutup. Kita tutup. Kita close. Sekarang saya mau buka ini. Kalian kalau ada laptop atau apa lebih jelas, kalau mau buka foodmedia.id ya, klik aja. Nah, teman-teman, silakan kalian sekarang gunakan ini. Yang kemarin untuk yang bagus start kemarin sudah sekarang jangan digunakan karena kita mau coba untuk testing ya itu ya. Silakan diganti yang ini. Ya. Silakan ganti yang ini, teman-teman.
tespremi@gmail.com, passwordnya foodmedia123, ini silakan. Teman-teman, untuk pertama kali, kalian kalau meregistrasi, ya udah klik registrasi di sini. Nah, pilih ini. Ini adalah untuk premium registrasi merchant, dan ini registrasi merchant gratis khusus pelaku bisnis pemula. Ya, kita punya satu keadilan sosial lah, ya, teman-teman, berkeadilan, ya. Nah, daftar sekarang yang kita rencana aslinya supaya perusahaan pun juga harus dapat duit toh, gitu loh. Sementara belum dapat duit karena masih 200. Bener nggak? Kan dari tahun 2021 sampai sekarang, Pak. Ya kan? Saya, Iya. Pak Denis, itu puasa mutih terus. Ya, nggak apa-apa. Sebagai orang tua ya kita yang penting anak-anak itu nanti hebat dulu lah, gitu. Setuju, Pak Denis? Setuju. Ya, nggak apa-apa kita mutih dulu, nggak apa-apa. Mutih dulu deh. Ya, nanti pada saatnya kalian harus ngikutin ini nanti. Ya, supaya perusahaan juga ada, sehingga kita apa? Keinginan kita untuk bikin satu promosi segala macam, ya promosi macam-macam caranya ya. Ya, kan semuanya butuh anggaran. Anggarannya udah gede, Pak, kita, Pak. Ya, udah gede yang keluar. Ya. Saya harus terbuka karena kalian adalah sebagai bagian dari bagian dari kita. Kita satu ibarat tubuh, ya. Ibarat tubuh, kita punya bagian masing-masing. Ada tangan, ada otak, ada mulut, ada hati, ada kaki, semuanya kita punya ibarat satu tubuh kita itu. Setuju nggak? Setuju. Ya, itulah kita punya bagian masing-masing. Nah, yang saya sama Pak Denis sama Bu Rivi bagian perut. Nasi putih terus, Pak. Ya, intermezzo ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, ini adalah 300, itu adalah kita perusahaan baru ada sedikit surplus lah, ada uang masuk lah, teman-teman. Minimal untuk membantu kita yang lain-lain lah, ya. Oke, kita klik yang premium. Isi, teman-teman, semuanya. Ya. Kalau Anda mengisi, saya minta, berharap, wajib isi dari atas ke bawah. Jangan loncat-loncat. Karena ada loncat-loncat, ada sesuatu yang tidak, karena ada sambungan di atas, diloncati, langsung di bawah nggak bisa. Ya, harus dari atas ke bawah pelan-pelan aja isi semuanya. Ya, setelah itu Anda klik di sini, jangan lupa kode referralnya. Saya kalau apal itu kan kode referralnya ini, yang apal. Karena ini kode referral bagus, ini punya siapa nggak tahu ini. Ini bos ini, ya teman-teman. Ya. Oke, setelah itu submit kalian. Submit, diarahkan ke pembayaran. Oke kan? Seperti itu. Kita balik lagi. Nah, oke, kita login ya. Kalian catat ini ya, teman-teman. Foto, catat. Gunakan ini untuk belajar. Ya, oke, kita login. Oke, nah ini adalah tampilan di desktop, ya. Ini tampilan di komputer, ini tampilan di laptop karena kan lebar, ya. Ini tampilan di laptop. Pada prinsipnya sama, ya. Di sini di atas itu ada jam buka, jam tutup, ya. Error, kok error kenapa ini? Oh, ini pasti di sininya belum disetting ini. Di profil resto di jam ini. Ya, nah. Ini belum jam 10 ya. Oh iya, ini masih jam 10, itu masih error, Pak. Saya buka nih. Ini jam 8 ya. Bukanya. Saya update. Ya, ini pas betulan juga ini update. Nah, update berhasil. Nah, ini buka tutup sudah. Nah, teman-teman, kadang jangan keliru ya. Oke. Karena belum jam buka di sininya, di profil resto belum jam buka, berarti ini kan masih tutup, teman-teman. Kalau diklik pasti error. Ini saya buktikan lagi. Saya bukanya jam 11. Ya, saya update buka jam 11. Oke, profil. Nah, tutup ya ini.
Pak Basit? Bener nggak? Ya. Iya, tutup. Nah, saya buka jam 8. Ya, sekarang dibuka bisa. Nah, otomatis ya. Iya. Nah, kadangkala pada waktu setting di sini setting tutupnya jam 9 malam. Ternyata kita lagi mengisi profil itu data jam 9 malam. Itu klik error, Pak. Kok error? Ya. Pada dasarnya kalau kita udah paham seperti ini, cepat sekali. Jangan lupa ini. Ini ada, oh ini tak setting dulu nih. Setting dulu jam 22. Oke. Update dulu. Diupdate dulu. Update dulu. Oke, berhasil. Ya. Ini dipilih ya. Kadang-kala kayak gini sudah tidak muncul Pak di Foodpedia Pak, di aplikasi pemesanan. Tidak muncul. Ada kejadian di Jogja itu juga. Wah, bingung ini setengah mati gitu loh. Ternyata ini kelewat. Posisinya kayak gini gitu loh, Pak. Ini harus posisi seperti ini kalau aktif. Aktif aja. Jadi nanti otomatis dengan settingan dari jam ini, jam buka tutupnya ini. Setelah itu kalian mau upload thumbnail, saya upload di thumbnail. Pakai apa dia? Nah, saya upload di sini nih. Oke, update. Oke, profil berhasil diupdate. Tidak usah keburu-buru, teman-teman. Udah? Thumbnailnya udah berubah? Iya. Saya balik lagi. Novel. Ini. Update lagi. Pelan-pelan ya, kalau kalian ini belum masuk, belum klik di sini kelihatan, jangan keburu dulu. Karena kadang-kala internetnya itu internetnya nggak oke, itu kadang-kala nunggu, Pak. Kalau kalian klik terus nanti double. Tunggu dulu. Ini kan kita nggak ada kabelnya ya. Oke, update. Oke, balik lagi. Thumbnailnya. Mm-mm. Terus link YouTube kita kosong. Nah, di sini teman-teman harus isi alamat duluan. Kalau langsung masuk ke provinsi, ya nggak bisa. Karena ini bergantung. Contoh, saya ganti nih alamatnya di sini nih. Ini alamatnya mana, Bu Rivi? Permata Regency. Permata Regency, Haji Klik ya. Oke. Nah, udah muncul sendiri di sini. Kota Jakarta, Kecamatan Kembangan, Desa Srengseng udah muncul sendiri. Teman-teman. Nah, tinggal menyesuaikan. Blok berapa, Bu Rivi? Blok B, geser. Blok B. Udah? Ini Bu Rivi di sini nih, di jalan ini. Blok B. Posisinya ini kan pertigaan, agak kegeser sedikit deh, sedikit. Sini. Nah, oke. Update. Profil berhasil diupdate. Selesai. Ada 10 menit? Ada 10 menit nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke? Simple? Iya. Oke. Isi menu. Menu nih, isi. Ya. Tambah menu. Oke. Nama menu diisi. Nama menu tak isi nih. Apa namanya ya? Nasi goreng. Hongkong. Harga 25.000. Kategorinya makanan kan? Masuknya makanan apa ini? Masakan apa? Indonesia.
Hong Kong kok Indonesia? Ya udahlah. Indonesia. Ya, udah. Ada toppingnya enggak? Toppingnya diisi dulu. Ada topping kerupuk. Ya. Deskripsinya nasi goreng umpamanya plus telur ceplok plus sosis plus apa lagi? Udang, contoh aja. Oke. Pel. Nasi goreng, nih. Upload. Oke. Udah? Simpan. Berhasil menambahkan. Oke. Nih. 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 Berarti toppingnya hanya kerupuk aja tadi ya, Pak? Lah mau ditambahi apa? Topping pakai senyum. Oke. Tinggal ditambahin ini topping pakai senyum umpamanya. Tinggal diisi aja di sini. Ini kan sambal hijau sama kerupuk. Tambahin lagi topping. Apa ya kira-kira ya? Topping namanya apa ya? Apa? Paketan. Apa sih topping? Bawang merah biasanya. Bawang. Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Oke, contoh. Ada harganya enggak? Atau abon gitu ya. Ya, abon ya, boleh abon, umpamanya abon. Abon. Ada harganya 2.000 umpamanya. Oke, simpan. Ya, tambahin lagi di sini, edit. Mana sih? Oh, yang di menu. Edit. Toppingnya pakai abon. Nah, oke. Berarti nanti yang muncul di Food Media topping Ya. yang hanya di checklist aja ya, Pak? Ya, itu tinggal dilihat kelihatan di situ semuanya di media. Terus kemarin tuh kasus. Ya, gampang ya. Oke. Terus kelola topping, udah kelola pesanan. Nah, teman-teman, ini di Food On ya. Pada saat ada pesanan baru masuk kan di pesanan, benar? Iya. Ya, otomatis pesanan udah masuk, ya, driver kan nyampe. Nanti kita peragakan, ya kan? Tiba di restoran. Sebelum kalian terima pesanan masuk, ini kan ada satu baris, ya, ada kode pesanan, ada pemesannya siapa namanya, pesan ayam geprek harganya 24.000, pakainya kurir resto, kan gitu kan? Kalau pengen lihat sebelum diterima dan cancel, kalian harus lihat dulu. Tujuannya apa? Untuk memastikan makanannya ada nggak? Detailnya dilihat dulu sampaikan. Nah, detail pemesanan itu komplit. Kode pemesan, nama pemesan siapa, ada nomor HP atau nomor WA customer. Teman-teman, barangkali pesen makanannya 20 nasi goreng pakai udang, ternyata habis, adanya hanya 7 porsi. Bisa nggak yang 3 porsinya itu diganti dengan telur atau apa gitu. Hubungin. Harganya sama kan itu, ya. Alamat tujuan pengirimannya adalah di Sapir, jaraknya 4,2 kilo, pakai kurir resto, ongkos kirimnya 11.600, biaya transaksi 2.000, waktunya, ya. Keterangannya apa? Ini nggak diisi. Keterangannya silakan diisi, yang isi konsumen. Catatan pesanannya apa? Tambahan yang satu, tambahan pedas atau apa terserah aja. Catatan pengirimannya bagaimana? Oh, dikirim deket taman, ya. Sebelahnya pos Yandu, umpamanya kan gitu rumahnya. Contoh ya. List geprek ya, ayam geprek 1 biji ya, gitu. Kalau pesennya masing-masing ya muncul semuanya. Ada pesen geprek, pesen geprek, pesen nasi goreng, pesen apa, iya muncul di sini semuanya ya. Terus total pembayaran lokasi. Lokasinya kita bisa lihat juga. Lokasi pemesanannya. Sapir ya. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu
kalian balik lagi di kelola pesanan, ya. Balik lagi kelola pesanan, baru diterima. Diterima ya, klik. Diterima. Ya, oke. Setelah itu baru diproses. Nah, diproses itu detailnya kayak gini nih, contoh. Ada detail semuanya. Oke, nanti saya tunjukin langsung kita ini. Oke, ini saya close dulu ini ya. Nanti saya berlanjut ke penjelasan. Nah, yang kedua ada layanan resto. Layanan resto itu terdiri dari layanan kurir resto dan reservasi, gitu loh. Teman-teman, sekarang nanti otomatis ya, otomatis yang nanti ada ini aktif dan tidak aktif tinggal diklik aja. Apakah Anda ingin nonaktifkan metode? Biasanya muncul awalnya di sini nih, kayak gini nih. Nah, ini kalau pihak resto tidak diaktifkan, ya tidak akan aktif. Pihak resto diaktifkan. Karena ini adalah perbedaan antara yang gratis sama yang premium itu berbeda. Yang gratis tidak ada reservasinya. Otomatis untuk awal-awal kita dapat ketahui bahwa yang registrasi premium dan non premium itu kita pasti tidak akan approval yang ini. Sistemnya begitu ya. Ya, oke. Nah, Pak, bagaimana untuk mengisi kurir resto? Gitu loh. Caranya adalah kita masuk di member merchant, ya. Member merchant. Contoh, ini saya delete dulu nih ya. Saya delete dulu. Bentar saya lihat. Mau tak pakai kurir di Gmail. Oke. Oke, saya mau nambahkan nih kurirnya nggak bisa satu, karena rame. Dia kelola sendiri nih, tambah user. Namanya kurir 2. Pakainya ini ya. Oke. Emailnya. Oh, sorry, salah ini namanya. Ini kurir 2. Emailnya pakai kurir 2. Coba saya pakai email lama. Nah, ya. Role-nya apa? Nah, role-nya dia adalah kurir resto. Oke. Sudah? Update, submit. Berhasil. Nah, muncul kan? Masih kurang lagi. Sampai 3 kurir. Oke, role-nya apa? Kurir resto. Oke, submit. Nah, oh ini salah namanya nih. Oke, sebentar. Namanya salah. Oke. Oke. Nah, teman-teman. Gampang ya? Terus masuk ke layanan resto lagi. Kita cek detailnya. Nah, ini harga per kilometernya itu pihak resto yang nentukan. Oke, untuk malam saya mau ganti deh 2.500 per kilometernya. Nambahnya per kilometernya 2.500. Ya. Oh, ini mau saya ganti lah 2.500 umpamanya contoh. Semuanya mau saya ganti 2.500 karena maksimal 2.500. Kita mau ganti nih. Oke.
Udah terganti semuanya. Jadi teman-teman, jarak per 2 kilometer itu ongkosnya untuk kurir resto adalah Rp5.000. Kalau lebih dari 2 kilometer, per kilometernya nambah berdasarkan settingan dari pihak resto. Oke? Tetapi ada hari-hari tertentu karena si resto pengen buat satu strategi untuk promonya tidak makanan yang diturun-turunin tapi harga promo ongkir, dia bisa buat atur promo. Anda dapat mengatur harga promo minimal Rp1.000, jika kurang dari itu maka tidak bisa. Oke. Saya mau bikin promo nih jauh dekat ongkosnya 5.000 umpamanya. Jauh dekat ongkosnya 5.000. Ya. Nih, teman-teman. Mbok dia ngirim 1 kilo, ngirim 3 kilo, 4 kilo, ongkosnya 5.000. Inilah fasilitas yang kita berikan ke mereka sebagai terobosan mereka. Dia yang atur sendiri promo. Bukan kita buat ngikutin promo tapi kena cas yang akhirnya pada ditutup semua itu yang kemarin-kemarin kan. Teman-teman. Kasihan yang terjadi kemarin itu luar biasa, Pak. Tapi kan nggak bisa teriak karena dia nggak punya komunitas. Kalau seperti kayak ojol itu kan punya komunitas. Ya. Oke, kita hapus nih atau matikan promo atau hapus promo. Oke. Nah, kembali lagi ke porsi yang kemarin. Ini per kilometernya atur sendiri. Berarti kalau jarak 3 kilo berapa Pak Irman? 3 kilo kurang berarti ongkosnya 7.500. Kenapa kita per kilometer itu per 2 kilometer itu ongkosnya 5.000? Karena kita mau saingin juga sama-sama juga yang namanya pengantaran jasa ongkir yang goceng ya. Dengar ya, goceng ya. Yang 5.000 itu loh. Siapa yang sering pakai goceng? Nah, terus yang umum itu kan ongkosnya per 2 kilometer kalau tidak salah itu 9.750 itu yang hijau itu ya. Yang hijau itu segitu sedangkan yang oranye itu 8.000 per 2 kilo. Ya dibagi 80-20. Tetapi di sana masih juga kadang potongannya gede. Kalau kita 8.750 pembagian 80 Rp7.000 untuk per 2 kilo, sisanya untuk 20% untuk food media sama teman-teman. Gitu. Oke? Clear ya? Penarikan dana ya udah tarik aja dana. Mau tarik apa tarik. Ya. Mau 50.000, 100.000 tarik semua. Ya. Pak saya mau narik 100.000. Ya, tak kirim ke Pak Basit ya, Pak Basit. Pak Basit. Iya, Pak. Pak Basit ya ini ya. Iya. Ya. Waduh, saldo Anda kurang Pak, nggak jadi Pak Basit. Sorry Pak Basit, saldonya kurang nggak bisa. Oke. Wah, Belum PHP. beruntung ini. Sorry belum beruntung Pak. Belum beruntung. Ya, teman-teman, ini mudah sekali. Jadi kalian mengisi itu cukup waktu 10 menit. Oke, Pak? Cukup 10 menit. Isinya kan hanya menjelasin profil resto, terus menu, topping, kelola pesanan, layanan ini, penarikan ini. Udah, cuma hanya jelasin sebentar aja. Cepet kan? Iya. Oke. Saya tutup. Udah clear ya? Saya tutup ya. Ada pertanyaan ini? Ayo tanya dulu. Ada Pak di chat tuh Pak pertanyaannya Pak. Di chat ya. Pak, bisa nggak Pak linknya Embal dan Sandi buat sampel di Kopas di sini? Oh, yang tadi ya. Bisa. Yang Ya, tadi. saya bantu ketik ya, Pak. Ya diketik deh, saya lupa Ya, saya bantu ketik ya. Iya. Ini pertanyaannya. Apa garansinya bahwa kemudian kita tidak menjadi ke sana ketika menjadi besar? Apa maksudnya ini? Karena semua platform biasanya mulai dengan keidealan.
KI Dahlan. Ellen, oke. Ellen, ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, Monggo selamat Pak. pagi Ellen, sehat Ellen. Pagi Pak. Ya, Sehat Pak, sehat. ya oke. Ellen, kalian pegangannya apa Ellen? Pegangannya adalah sales media. Oke? Sales Iya. media adalah bukti satu kebijakan skema kita yang diatur di dalam berkaitan dengan yang perjanjian kerjasamanya. Ada di situ. Sistem itu. Kalau semuanya tidak bermain sistem, pasti akan berubah-ubah. Tetapi kita berikan sesuai dengan satu kemitraan yang menjamin satu musyawarah dan keadilan dan transparansi berdasarkan 5 aspek tadi. Kalian semuanya berpegangannya adalah sales media. Sales media itulah dasar daripada aturan dan main-main kita, permainan kita ada di situ semua. Saya akan tambahkan lagi satu lagi di sini sekalian, Bu mengingat saya. Ini saya tutup dulu ya. Aduh, kemarin apa ya yang saya kirim, Pak? Helps. Saya lupa ini. Bentar, saya lupa ya. Sebentar, saya buka dari sini deh. Saya tutup dulu ya teman-teman, saya agak lupa sebentar. Oh. HP saya mana ya? Bentar, Bu Rivi, bisa menekan HP saya, Bu Rivi. Saya agak lupa ya teman-teman, sebentar teman-teman. Pak Basit kemarin udah tak kirimi help yang itu Pak Basit. Lihat Pak Basit. Apa ya linknya Pak Basit? Saya lupa. Iya, sudah Pak. Apa namanya ya? Detiknya apa ya? Sebentar, Pak. Saya lupa, coba saya dikasih tahu. Saya saking banyaknya mikir jadi kadang blank ini. Apa ini? Ketik apa ya Pak Basit? Sebentar, Pak. Ketiknya Help Food Media, Pak. Oh, oke. Linknya saya share di chat atau gimana, Pak? Kok ini sih bukan ini tuh Pak? Gimana? Yang mana? Bukan Help Food Media tuh Pak. Help apa Pak? Coba Pak. Kirim lewat WA lagi ya, Pak? Ya, kirim ke saya. Di mana? Di chat? Di WA, Pak. Oh, di WA. Bu Rivi, tolong ambilkan HP saya di kamar. Apa tulisannya? Di chat aja enggak apa-apa Pak di sini. Oh, di chat. Baik.
Itu Pak. Oke, sudah saya buka ya teman-teman. Kelihatan ya, Iya, kelihatan. teman-teman. Disinilah semuanya kita ada aturan bermainnya ada di sini, syarat dan ketentuan. Ya, Food Media Customer, Food Media Merchant, ini semuanya ada di sini semuanya. Termasuk sales media juga. Ya, sales media juga di sini juga ada diatur semua, ya. Diatur semua, termasuk juga syarat ketentuan di sini. Ada perjanjian kerjasama merchant, oke, teman-teman. Perjanjian kerjasamanya di sini semua, ya. Silakan dibaca. Kita nggak kita sesuai dengan roh yang kita sampaikan tadi ya, 5 aspek kehidupannya. Pihak pertama berhak atas komisi tetap sebesar Rp2.000 untuk setiap transaksi sukses. Pihak pertama dapat melakukan potongan tambahan sesuai promosi bersama yang disetujui merchant. Pembayaran hasil penjualan akan dikirim ke rekening mitra merchant dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah transaksi dikurangi komisi dan biaya administrasi jika ada. Pihak kedua bertanggung jawab atas keterlengkapan data-data rekening dan bla 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 semuanya. Masa berlaku perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama pihak kedua masih aktif sebagai mitra merchant di platform Food Media. Perjanjian dapat diperbarui atau dihentikan atas kesepakatan bersama atau karena pelanggaran syarat ketentuan yang bekerja sama. Pihak pertama berhak menghentikan kerjasama secara sepihak jika terjadi pelanggaran berat oleh pihak kedua seperti penipuan, penyajian produk tidak konsumsi, kumpulan bla 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 semuanya. Ya, penyelesaian, kerahasiaan dan perlindungan data, ya, lain-lain dan sebagainya. Semuanya diatur, teman-teman. Ini untuk merchant. Perjanjian untuk business development. Perjanjian kerjasama ini merupakan suatu perjanjian antara Anda sebagai aparat pemasaran atau business development dan PT Asia Kreasi Mandiri, sebuah perseroan terbatas yang sah berdiri berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan menyetujui perjanjian ini, Anda juga menyetujui seluruh ketentuan kebijakan dan ketentuan khusus yang menjadi bagian dari tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 1, maksud dan tujuan. Pasal 2, hubungan hukum. Pasal 3, kewajiban BD. Ya. Pasal 4, target evaluasi tugas dan tanggung jawab. Pasal 5, kompensasi. Pasal 6, sanksi. Pasal 7, jangka waktu. Pasal 8, pajak. Pasal 9, pemberitahuan dan koresponden. Pasal ke-10, force major. Pasal 11, perselisihan domisili hukum, kerahasiaan, adendum, ketentuan penutup. Perjanjian ini berlaku dalam bentuk elektronik dan tindakan pendaftaran secara login dianggap sebagai persetujuan. Hak tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan kecuali oleh perusahaan. Kelalaian salah satu pihak tidak menghapus kewajiban pihak lainnya untuk mematuhi prinsip perjanjian. Perjanjian ini dibuat dan disiarkan secara elektronik PT Asia Kreasi Mandiri, Food Media, dan Business Development. Oke, teman-teman? Tidak usah khawatir. Kita pakai semuanya berdasarkan dari 5 aspek kehidupan itu. Makanya kita buat seperti itu. Ya. Yang terjadi mungkin hal-hal yang seperti yang terjadi itu memang tidak ada satu perjanjian yang seperti ini. Kita kan tidak kalian kan kita rekrut bukan sebagai sales, tetapi sebagai entrepreneur bahwa Food Media memilih Anda. Oke, teman-teman? Setuju, Pak Basit? Sangat setuju. Ya. Teman-teman, semuanya kita atur semuanya di sini. Tadi tulisannya help apa tadi? help.foodmedia.co.id. Ya, sekalian buka dari sini aja. Kebijakan privasi kita diatur semua, ya. Walaupun semuanya masih belum komplit ya, tapi kita bertahap ya. Semuanya kita ada semua teman-teman. Oke, keren. Oke, kita sekarang masuk ke ini, ke laptop lagi. Cukup ya dia? Cukup ya?
Ya, Pak Herman, saya mungkin boleh bantu tambahkan jawab sedikit. Boleh, boleh. Ya, ini Silakan. pertanyaan Bu Ellen. Mungkin Bu Ellen menanya, maksudnya ini kan food media bagus nih. Selama ini kan kita memang kita punya skema kan adil, transparan, dan terbuka gitu kan, Ya, membantu banyak orang. Nah, mungkin kekhawatiran Bu Ellen, nanti kalau kita suatu saat kita jadi besar, terus tiba-tiba kita berubah gitu mungkin. Ya, iya. mungkin itu pertanyaan Bu Ellen. Dan apa, takutnya mungkin nanti dijual ke asing dan sebagainya, seperti itu, Pak. Ya, iya, ya, oke. Itu sudah kita pikirkan, Pak. Makanya kemarin dari Sandal Charter kemarin kan kita ketemu, Pak. Ya, sebelum saya ketemu Pak Denis, saya ketemu Steve dari direktur dari Sandal Charter dari Singapura. Dia pegang duit triliunan. Saya ketemu sama Bu Rivi, saya ketemu 3 kali. Dia bilang bahwa food media ini berlian yang belum dipoles. Apa yang dia lakukan? Dia kepengen, Pak, kalau bisa ini diganti ya, kalau ini diganti. No. Satu, kita tidak mau. Yang kedua, kalian pemegang saham ini, benar nggak aturan itu? Ya, kira-kira mudah nggak kita alihkan? Tidak. Ya, kalian bisa berdemo senasional, ada ribuan orang yang sebagai business development, kalian bisa demo itu. Ini saya ajarin. Saya ajarin, Pak. Ya. Ya, kalian punya hak itu. Yang sudah ada di dalam sales media itu. Tidak segampang karena kita sistemnya sistem tidak. Kalau mereka itu bisa, Pak, karena marketingnya itu kontrak, Pak Denis. Iya, iya. Kontrak. Setelah pada masuk semua dihabisin semua, tinggal di sisa-sisa yang organik ini, oh udah selesai. Terus yang kedua, Pak berubah nanti 2.000 akhirnya jadi 5.000, 10.000 potongannya. Iya kan Pak Denis? Iya. Pak, kita nggak pakai, kalau saya digelontori duit investor masuk triliunan ke saya nikmati, saya kan harus kembaliin nggak? Iya. Ya, kalau pengen mengembaliin cepat berarti saya neken untuk customer nggak, Pak? Iya, iya. Iya, kita nggak usah. Makanya kita sama-sama bergotong royong ini, Pak. Gitu loh. Iya. Oke, Pak. Makanya saya Iya. bilang, saya sama Pak Denis, Bu Rivi, sama itu makan nasi putih, Pak. Kita lagi puasa nasi putih ini, Pak. Ya, saya percaya ini kan memang visi kita dari awal kan membantu UMKM kan. Ya, Bantu UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk ya. para BDM semua. Jadi kita setia dengan visi itulah. Dan tapi nanti ketika food media menjadi besar, sebenarnya semuanya akan sejahtera juga kan, Pak Herman? Sejahtera, Pak. Pak, saya ini sekarang makan daging aja sudah agak susah, Pak, karena gigi saya nggak mampu makan daging, Pak. Ya, toh? Ya. Iya, iya. Ya, jadi untuk apa? Bu Rivi seringkali ketemu sama teman-temannya kemarin sama orang-orang yang oke, ternyata berpikirannya kita nggak punya kepikiran untuk memperkaya diri, Pak. Sama sekali tidak. Cukup aja. Justru di hari tua kita, justru yang bermanfaat ya seperti ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia yang luar biasa. Coba kita lihat orang-orang sukses, dia kesuksesan itu dia membangun-bangun untuk sosial loh, Pak. Iya, iya. Itu bukti di akhirnya itu seperti itu. Karena kita bukan membentuk satu kapitalis, Pak. Tidak serakah. Yes, itu poin. Tidak serakah, Pak, kita. Ya, Percaya makanya saya. Sehingga dengan kita membuat skema yang terbaru ini kan kita membuktikan kita membagi-bagi lagi kan. Nah, ini saya kasih lagi, Pak. Ini saya kasih lagi. Saya Wah. kasihnya bertahap, Pak. Sesuai dengan Iya. melihat kerja lagi ini. Sebentar lagi saya tunjukin nih. Pasti Iya, akan iya. senang kalian. Luar biasa ini. Ya. Oke, gitu Bu Ellen. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Ellen dan tetap semangat. Gitu. Oke. Kita akan berjuang Iya, Pak. bersama-sama. Iya Oke. Pak, terima kasih. Ya, Tahun Iya. lalu saya kasih, Bu bertanya Ellen. gitu juga, Bu Mas Ellen Abul. Bu Ellen itu yang ketemu di Jalan Panjang dulu itu kan, Pak? Beda bukan Pak? Oh, Bukan, ini beda. Ini Bu Ellen dari grupnya Pak Yongki Bulina ini. oke, belum ketemu ya. Berarti Belum ketemu Pak ya. Herman. Bisa Belum. ketemu di Pak Denis kan? Oke. Iya, iya. Terima kasih Bu Ellen. Ini Iya jadi- Pak, sama-sama. terima kasih. Ini saya jadi buka ini tadinya nggak keinget saya. Jadi ini buka ini teman-teman bisa buka ya help.foodmedia.co.id. Itu walaupun belum komplit, kita bertahap ya teman-teman. Kita kan baru bukaan. Waduh, teman-teman. Pertama awal ada ojek itu 2009.
Itu dia promosi ini dengan pakai jaket, muter-muter, akhirnya dikenal. Nah, karena dia nggak mampu untuk bayar itu harus bakar duit terus, akhirnya 2015 dia berarti hampir 6 tahun dia bikin aplikasi untuk aplikasi merchant, aplikasi food. Itu memerlukan waktu panjang banget itu. Ya. Panjang banget. 2015 baru ada aplikasi GoFood. Panjang, Pak. Oke, saya tutup ini. Saya tutup lagi, saya klik. Oke. Saya tutup. Saya balik lagi ke yang tadi lagi ya. Saya tutup dulu. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke cara menggunakannya. Gimana Pak cara menggunakannya, Pak? Gitu loh. Nah, oke. Pertama, kalian pesen nih. Teman-teman, untuk sementara ini kita ada 2 harga, karena tujuannya 2 harga ini untuk mengetahui bahwa harga yang online di tempat kita itu masih di bawahnya yang paling rendah. Ya, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan satu pemahaman kepada customer bahwa kalian beli selama ini punya kenaikan sampai dengan 55% harga menu saja. Ya, kita mulai pemesanan nih pakai Food Media. Saya coba pesen di rice taburi ayam ya teman-teman. Kita klik nih, silakan salah satu klik, boleh klik apapun, yang offline online sama aja. Kita klik, ya, akan muncul seperti ini. Kalian pilih harga, klik, masuk keranjang, pilih lagi masuk keranjang, pilih lagi masuk keranjang. Oke, teman-teman, kalian keranjang diklik. Nah, di sini akan muncul pilih metode pengiriman Anda. Di aplikasi konsumen ya, Food Media. Kalian klik ini pilih pengiriman. Ya, kalian klik. Nah, di sini akan muncul 4 opsi pengiriman, yaitu pick up, courier resto, foodie, reservasi. Kalau yang bentuk yang abu-abu ini adalah opsi pengiriman courier resto tidak tersedia. Artinya itu ditutup, dinonaktifkan oleh pihak merchant. Ya. Sekarang saya mau pilih foodie. Klik foodie, pilih. Nah, foodie akan muncul foodie, ya. Pesanan tadi saya pesan bebek kremes ya, bebek serondeng ini saya pesan. Saya pesan cumi oseng dengan nasi. Saya pesan ayam pecak dengan nasi. Harganya bebek kremes itu 27.000 sesuai dengan harga yang tadi di toko tadi. Saya pesan cumi oseng harganya 18.000 sesuai dengan yang tadi. Saya pesan pecak harganya 22 sesuai dengan harga di restoran. Nah, muncul invoice kita, detail pengantaran dipesan oleh saya, ya order lokasinya di toko Restaburit ayam tadi, dikirim ke alamat saya. Jalan Gunung Bromo nomor 4, nomor 23, Lenong, Lengkong, Wetan, Kota Tangerang, Selatan, Banten 15310 Indonesia. Ya, catatan, saya mau kasih catatan apa ya, nggak ada tadi, saya lupa. Detail pembayaran itu adalah harga termasuk pajak, harga yang kalian tambahkan itu sudah termasuk pajak kan? Ya, biaya transaksi 2.000, ongkir 14.350, jaraknya adalah 5,2 kilo, lumayan jauh. Adalah 14.350. Total yang harus saya bayar 83.350. Oke? Saya bandingkan cuma Grab dengan Grab, Pak. Saya bandingkan dengan Grab. Di Grab itu harga yang terpampang setelah mau pesan rice taburi bebek serondeng, yang bebek serondeng krempes tadi. Di sini harga 37.000, di tempat kita 27.000. Tolong dihitungkan Pak Basit, berapa persen kenaikannya? Ini 27, ini 37, berapa persen?
Kita harus cepat ngitung, Pak. Kalau hitung-hitungan duit harus cepat, Pak, kita, Pak. Ayo dihitung. 37%, Pak. Keren kan? %37 ya, Pak Denis? Ya, kurang lebih 30%. Bukan kurang lebih, Pak. Persis, Pak. 37%. Nih, teman-teman. Itu potongannya itu 30% kan harusnya? Iya. Ya. Oke. Terus tambah lagi yang di bawahnya. Ini harganya 35.000 adalah sambal pecak, ya, nasi sambal pecak. Ini sama yang di bawah ini 22.000 ayam pecak, ya. Ini juga ayam pecak sama, ya. Harganya adalah 35.000, ya. Itu 22.000. Berapa persen? Dibagi 59, Pak. tuh, 59. teman-teman. 59%. Harga makanannya naik 59%. Gimana nggak nyesek, teman-teman? Gimana nggak dijajah kita ekonomi kita gitu loh? Kayaknya panas rasanya kita yang mendidih lihat gini loh. Ya Pak Riki? Iya, Pak. Rasanya mendidih nih Pak Riki. 59%. Kayak nggak terima. Kalau anak kita pesen gitu rasanya kayak nggak terima Pak kita, Pak. Karena orang tua cari duit. Kalau anak nggak tahu. Nih, hitung lagi Pak Riki. Cumi oseng Pak Riki. Di sini 18, di sini cumi oseng berapa nih? Cumi oseng. Mana cumi oseng? Oh ini. 24, 8, 40 Pak. Berapa persen? 38%, Pak. Oh, 38%. Jadi kita itu diacak, Pak. Jadi yang saya melihat harga-harga yang kira-kira 20.000 sampai dengan 25.000, 30.000, dia up-nya tinggi, Pak. Gitu loh. Jadi variasi, dia dibikin settingan seperti itu. Jadi diacak, Pak. Ya. Yeah. Terus totalnya nih, teman-teman. Total harga yang dibeli adalah 96.840 ini harga makanan. Di tempat kita 67.000. Terpaut berapa ini? Terpaut 30.000, lumayan oke banget ya. 30.000. Dapat 2 menu lagi. Benar nggak sih? Kalau menunya 18.000 kan dapat 2 menu lagi, Pak. Iya. Yeah. Ya. Terus ongkirnya ya, di sini handling and delivery fee. Nah, dia jadiin satu. Jadi inilah untuk main-main manipulatif di sini juga. Ya. Di sini kan ada tambahan jasa layanan aplikasi nih. Ini saya hitung, ini ongkosnya ini jasa layanan aplikasi masih murah Rp3.000 ini, gitu loh Pak. Bukan 4.000, biasanya kalau Grab 4.000. Ini masih 3.000 nih. Saya melihatnya, saya teliti itu, ya. Jadi dia totalnya itu semua dengan jasa-jasa semuanya itu 17.800. Di tempat kita 14.350 ditambah 2.000 berarti 16.350. Berarti ada selisih berapa? Selisih 1.500 ya, 1.400-an ya, teman-teman ya. Ya itu kan sesuai dengan kita. Kurang lebih segitu selisihnya. Jadi kita itu di bawahnya dia, di atasnya Shopee, di bawahnya dia, gitu loh Pak. Tengah-tengah kita ngambilnya. Nah, di sini nggak muncul. Ini untuk pembagian drivernya berapa? Nggak jelas. Ada di invoice, tapi di sini udah jelas juga. Sehingga mau cek cross antara driver sama konsumen juga pas, gitu loh. Karena ongkirnya di sini di kita itu menunjukkan adalah bentuk transparansi 14.000. Ini pembagiannya dari sini. 80% untuk driver, 20% food media, ini dari sini jelas. Kalau ini enggak, masih gabungan jadiin satu, jadi enggak jelas. Sengaja. Ya. Oke. Bayar kan, Pak? Bayar. Nah, pada saat pembayaran, itu kalian diberikan waktu 10 detik untuk cancel. Ya, teman-teman. Ada 10 detik untuk cancel. Oke, kita bayar lewat langsung bayar. Jumlahnya tadi totalnya 83.350. Kita bayar.
Pembayaran itu langsung nyantol di delivery dan di food on. Delivery ini drivernya ketemu Pak Ivan, Pak Adil. Di situ juga ada pemesanannya, ada dari mulai dipesan oleh Bu Rivi dengan kode orderan sekian, alamatnya ini, lokasi pengirimannya ini, detail pemesannya komplit. Ya, komplit. Nah, di pemesanan food on bunyi pesanan masuk. Itu kalau belum pernah dengar suaranya Bu Rivi, kalian coba-coba itu. Itu suaranya Bu Rivi ada di pesanan masuk itu Bu Rivi. Ya, itu suaranya Bu Rivi. Ya. Nah, itu diklik pesanan, diklik muncul seperti ini, pesanan baru. Lihat di atas ada info sebelum menerima pesanan, pastikan untuk menu tersedia. Artinya kita lihat detailnya dulu. Detailnya dilihat. Ya, dia pesan apa saja. Oh, sesuai kita terima. Ada stoknya, terima. Oh, kita lihat nih detail pesanannya ini komplit ya. Kita detail terima. Terima, driver sudah meluncur, tiba di resto. Oke, drivernya udah tiba di resto, itu pasti drivernya digeser. Posisi mengantar pesanan. Itu ada notifikasi, tiba di resto tadi digeser, itu ya, tiba di resto itu digeser, itu muncul driver sudah tiba di resto. Ada notifikasi di customer, oh drivernya udah sampai di resto. Ya. Nah, setelah sampai di resto, dicek oke, sedang diproses. Ya toh? Sedang diproses. Oke, posisinya seperti ini. Nah, pesanan belum diantar karena nunggu makanan dikasihkan kan. Ini adalah di food on. Ini posisi pesanan belum diantar. Ya, itu untuk menunjukkan. Jadi posisi driver mengantar pesanan itu drivernya di resto masih ya. Setelah itu masakannya udah matang diserahkan ke driver, dicek dulu detail pesanannya sama enggak orderannya. Ya, sama akhirnya drivernya diterima, digeser. Selesai. Diantar makanannya, jalan. Detail makanan bisa diklik. Ini detail pesanan ini bisa diklik. Ya. Detail masalah ini kan makanya dicek, diklik ini ya, yang di sini ya. Bener nggak makanannya? Nah, selesai kan dikirim ke Jalan Gunung Bromo. Sampai sana pemiliknya nggak keluar nih, ya. Drivernya bisa telepon, bisa chat, nih kasih. Ternyata masih di kamar mandi, dia keluar nih, rek, ya, udah kasihkan, selesai. Selesai di sini otomatis selesai di merchant. Saldo selesai juga masuk di driver. Oke. Nah, saya tidak bahas ini. Saya mau bahas ini, teman-teman. Nah, ini dulu, teman-teman. Kita kan tujuannya semuanya harus bagaimana kita bisa punya satu financial freedom. Untuk menuju kebebasan ada 3 hal ini, ya. Teman-teman, tidak cukup hanya kalian saja yang punya satu kemampuan luar biasa. Setuju nggak? Kalau kalian punya kemampuan biasa, tapi skema kita tidak Formula One, ya segitu-segitu saja. Oleh sebab itu, kita memberikan satu formula yang luar biasa, Formula One ini, yaitu skema yang melakukan satu percepatan, dan itu menyesuaikan dari ritme Anda. Anda mau pelan, bisa pelan. Anda mau ngebut sengebut-ngebutnya,
bisa ngebut. Artinya hasil itu seperti itu, Pak. Anda mau santai, bisa tengah-tengah sedang, penghasilannya juga bisa sedang. Jangan berhenti. Ibarat Anda mengayuh sepeda, ayuhnya sepeda itu dengan cepat, dengan sedang, dengan pelan. Jangan berhenti untuk mengayuh. Berhenti untuk mengayuh, memulainya agak berat lagi. Motivasinya udah berbeda lagi. Seperti ibarat sepeda, saya ulang-ulang lagi, Anda kayuhlah sepeda itu dengan pelan, dengan sedang, dengan cepat. Kalau Anda capek, kayuh pelan-pelan. Sudah mulai nggak capek lagi, kenceng lagi. Ini kita sudah mempersiapkan skema ini. Teman-teman, ada sesuatu harga yang pasti akan dibayar, teman-teman. Berdasarkan ritme Anda, sehebat apapun orang, kalau skemanya tidak mendukung, ya tidak akan jadi hebat hasil Anda. Oleh sebab itu, saya memberikan satu gambaran F1, formula ini. Oke. Nah, pendapatan BD, active income tadi, yaitu pendapatan yang kita peroleh dari hasil kerja pribadi kita sehari-hari dalam merekrut merchant premium dan merekrut BD get BD. Satu, ada komisi. Benar? Komisinya berapa, Pak Badit? Pak Basit? 50.000, Pak. 50.000. Ada bonus, berapa bonusnya? 2 juta. 2 juta dengan 100%. Ya. Ya. Kalau lebih dari 100% pasti lebih. Ada allowance-nya ada berapa? Total 6 juta ya. 6 juta. Ya. Nah, ini kalian belum tahu. Ada premium referral. Wis. Bingung lagi kan? Bukan insentif referral, bukan. Beda lagi. Premium referral. Di mana si BD, rekrut BD itu mendapatkan premium merchant yang rekrut tadi mendapatkan Rp10.000 per merchant. Keren? Keren? Luar biasa. Keren, Pak? Keren sekali. Kalian standarnya berapa formulanya? 1:10. Benar kan? Iya. Saya sebagai BD, saya punya di bawah 10 minimal. Oke? Saya punya komitmen diri saya mau high achievement sehari 4. Berarti yang di bawah-bawah minimal juga sama dong, seperti kayak saya. Saya mengkaji itu semua. Saya menelusuri, saya menganalisis dari teman-teman yang ada semua, dari data yang ada. Saya analisis. Jadi ternyata betul, Pak. Analisis kita itu, kenapa kita ada tiga kelompok. Pilihan, low, high, middle, high. Begitu juga kelompok di masyarakat juga sama. Tapi kita berusaha untuk menaikkan supaya kita porsinya semuanya sama. Benar nggak? Standarnya. Karena oleh sebab itu, ya itu tadi. Itulah yang namanya kita punya satu keadilan sosial atau kemitraan secara transparansi dan amanah, ya. Itu kita memberikan, ya udah, kamu mau sehari 1 ya boleh, sehari 2 boleh, sehari 4 boleh, tergantung masing-masing. Ya, terus kita ada tambahan, berlaku kapan Pak? Saya nggak tahu-tahu ada aja nanti, gitu loh ya. Pokoknya sekarang lakukan, gitu. Tahu-tahu ada. Silakan hari ini ngebut. Ini Senin kan Pak? Ngebut mulai hari ini. Oke. Jadi kalian yang ini adalah entertain Anda. Dana entertain Anda. 10.000 per person. Bagi mereka yang kalian rekrut, kalian punya kewajiban walaupun belum leader tapi upline. Calon leader. Kalian juga harus bina itu. Kedua, itu BD get BD. Oke, Pak? Ya. Makanya ada BD, ada ADM. Oke. Nah, yang insentif referral adalah 3%, ini adalah sudah berlaku 24 bulan, oke? Bukan 12 bulan. Di sales media udah ganti, ya. 24 bulan, bukan 12 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke manajer. Manajer apa aktif income-nya, Pak? Aktif pendapatan yang kita peroleh dari hasil kerja kita aktif sehari-hari dalam membangun tim organisasi di bawah supervisinya dan merekrut BD referral. Ada tambahan premium referral untuk BDM.
Premium referral untuk BDM 10.000 sama. Berlaku bukan untuk direct tapi berlaku untuk referral. Paham referral, Pak Basit? Langsung ya Pak. Langsung. Itu namanya referral. Tapi kalau saya berikut si A referral saya, terus di bawahnya ada si B, ya si B itu direkrut oleh si A, itu bukan referral, itu direct namanya. Oke? Ini berlaku premium referral, tidak hanya BD, BDM juga. Keren enggak nih Pak? Pak Basit? Iya. Senang nggak sih? Senang banget. Eh? Iya. Ya? Oke. Ini sama semuanya. Ya. Nah, teman-teman, kita punya satu konsep, membangun ekosistem bisnis, kalian seperti ini membangunnya. Ini adalah satu roadmap. Ini semalam baru bikin saya. Teman-teman, kalian ini tugas kalian, benar nggak? Anda berikut apa? Merchant. Berikut apa? Oh, BD. Ya. BD setelah merekrut siapa? Merchant. Merchant bisa, yang punya merchant bisa jadi BD nggak? Bisa. Yang punya merchant bisa jadi driver nggak? Bisa. Dari BD merekrut konsumen merchant. Konsumen merchant berarti konsumennya ini. 10 orang aja. Benar nggak? Konsumen merchant bisa jadi BD nggak? Konsumen merchant bisa jadi BD nggak? Bisa, Pak. Konsumen merchant bisa menjadi mitra merchant nggak? Bisa. 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 Teman-teman, saya pernah punya resto sama Bu Rivi. Yang datang itu pemilik merchant juga, pemilik resto juga. Banyak, Pak. Cek aja. Cek aja. Jadi, BD ini merekrut merchant. Oke, menjadi mitra merchant. Dia bisa menjadi BD nggak? Karyawannya bisa menjadi BD nggak? Bisa. Pemiliknya bisa jadi BD nggak? Bisa. Bapak mau tahu? Saya udah lakukan. Itu ada di Food Media yang namanya Chef Joko. Dia BD juga. Kita harus buka, deh. Saya contoh ini. Ini kelihatan nggak, Pak Basit? Ya. Ini IC. rokok apa? Rokok IC. Bapak pernah mengenal iklannya? Pernah ya. Pernah di mana? Saya pengen tahu iklannya. Nggak pernah lihat. Di Tuan, apa tuh? Yang pinggir jalan itu, Pak. Ya, itu yang pasang warungnya, ya kan? Warungnya. Bapak pernah lihat rokok ini nggak? Belum lihat. Pernah iklannya nggak? Ada kayaknya. Nggak ada. Nggak pernah ada lihat. Yang ada lihat itu rokok jarum, gudang garam, yang gede-gede. Kenapa dia pasang iklan? Jadi untuk mempertahankan persistensinya. Supaya tidak kalah. Kenapa yang kecil-kecil itu? Yang rokok sekarang, rokok kan mahal. Sekarang aja saya nggak mau ganti ini. Ini udah 45.000, 50.000 ini satu bungkus ini. Saya mau ganti yang ini. Tadi cari nggak ada. Ini lebih murah. Rokoknya hampir sama. Ya, tapi di sini nggak ada. Kenapa itu yang sekarang yang murah-murah itu jadi laris? Siapa yang promosikan? Konsumen. Siapa? Konsumen. Salesnya. Merchantnya. Tokonya. Keluar rokok banyak yang dari Madura itu. Gelontoran rokok murah-murah semuanya. Turun nggak jarum? Turun. Gudang garam turun nggak? Turun. Sampurna turun nggak? Yang gede-gede turun. Bentol yang dulu hebat hilang. Iya, betul. Itu adalah kekuatan yang namanya sales, Pak. Mereka.
Dia punya sales enggak? Dia gandeng. Secara diam-diam. Salesnya gudang garam digandeng. Salesnya jarum digandeng. Ikut. Itu permainannya. Kalau kita bicara rokok. Mana ada iklan? Bukan kita menyepelekan iklan, tidak. Tapi kita kasih iklan yang tepat. Inilah caranya sementara. Kalian berikut BD. Benar kan? Iya. Berikut merchant. Menjadi mitra merchant. Bisa jadi BD nggak? Bisa. Karyawannya bisa jadi BD nggak? Bisa. Berikut pelanggan merchant. Bisa jadi BD nggak? Bisa. Bisa jadi mitra merchant nggak? Bisa. Bisa jadi driver nggak? Semuanya memungkinkan. Memungkinkan. Kalian merekrut driver. Dia juga punya mitra merchant juga di rumah. Bisa jadi. Dia juga sebagai driver. Kenapa? Karena ada di Surabaya. Yang barusan masuk sama Sume tadi. Sume ada di sini. Bisa cek. Merchantnya masuk. Suaminya jadi driver. Artinya ini adalah satu ekosistem yang kita gelontorkan seperti ini. Baru nanti kita jalan, Pak. Oke? Ini untuk mendukung. Oke? Iya. Ini nanti kalau sudah 300.000, Pak, itu untuk ini, Pak. Enggak. Ya. Nah, sekarang ini. Konsepnya kan kita nih sistemnya. 4%, kalian kan harusnya ini kan. Nah, kalian merekrut ini dapat merchant premium, kalian dapat 10.000. Kalau dapat 4%, berarti berapa Pak Sebasit? 40.000. Kalau ada 10 orang, semuanya sama, dapat berapa? 400. Itu untuk ngopi, untuk entertain. Oke? Ini BD. Kalau BDM, ini rekrut BD. Ini 4%, semuanya 4%. Dapat berapa BDM? Sama 400.000 dong. Itu entertain. Hanya yang referral ya Pak? Referral. Nah, kalau kalian membangun seperti ini sistem. Saya selalu follow the system. Membangun seperti ini, yang di sini kira-kira menduplikasi Anda enggak? Iya. Menduplikasi sama, rekrut 10 orang di bawahnya. Ini sistem yang harus kita bangun. Akhirnya terbentuk satu kultur, budaya, kehebatan, kesusahan satu orang-orang yang punya kultur. Itu yang paling susah adalah merubah budaya kultur. Umum kita di awal, kita bangun budaya. Setuju nggak? Saya sering kali katakan, saya di satu perusahaan asuransi terbesar yang hebat. Setelah itu saya dibeli sama orang, pindah. Akan hebat? No. Kulturnya berbeda, budayanya berbeda. Dia akan mengikuti budaya yang mereka, yang baru. Oke? Ini kultur kita, budaya kita ini. Nah, apa gunanya video ini? Video Resto. Kalau yang belum punya video, pakainya Tamel, benar nggak? Itu bisa di-share-share juga. Sampaikan kepada merchant, setiap untuk pembuatan video yang sudah jadi, kalian saya sarankan, silakan subscribe di YouTube Food Media. Oke? Pada saat nanti video sudah masuk tayang di Play Store, di YouTube, itu kalian akan dapat notifikasi. Ya, notifikasi kalian tulis di sini tambahan. Harga sesuai resto, aplikasi area bangsa untuk bangsa Indonesia. Contoh ini. Kirim pemilik merchantnya. Kirim. WA ke dia, kirim. Bu, silakan Ibu kirim-kirim ke pelanggannya Ibu ya. Untuk mengasih tahu bahwa Ibu juga punya aplikasi seperti ini. Kasihkan. Selama ini kamu tonton aja
dikasih jempol aja enggak, kasih komen aja enggak, tonton, kasih jempol, komen. Teman-teman, itu bisnis kalian. Jadi kita sama-sama berjalan, makanya tadi yang disampaikan Bu Ellen, ayo kita mempersiapkan alat nih, gitu loh, untuk punya bisnis, bener nggak? Ayo kita harus open mind ya teman-teman, harus open mind. Dalam satu bisnis harus punya kreatif. Ya, kita sudah masuk ke kuadron kanan, bisnis dan investor, bukan employee dan Self kerja profesi. Kita udah otak kita udah di kanan nih, gitu loh. Ya kan? Makanya saya bicaranya begini. Oke, teman-teman. Setelah itu apa gunanya kartu promosi? Promosi Bu Rivi udah kirim di link itu, tinggal dikirim ke masing-masing. Tolong ini jangan dicoret-coret. Ini Pak Aril ya. Pak Aril jangan dicoret-coret, ini nggak bisa diklik. Nanti tak kasih ini materinya. Saya tahu Paling pengen zoom kali. kelihatan itu. Pengen diperjelas. Nanti Iya, kita Pak, kasih aja, siap. tak kasih ini. Materinya kita kasih, jangan khawatir, kasih semua. Ini materi itu kita harus punya semuanya ini. Tak kirim nanti. Ini materi ini udah materi yang benar ini. Ya. Karena ini dicoret-coret, ini karena saya rekam Pak, ini Pak, nanti videonya juga coret-coret gitu masalahnya. Gitu. Ya. Ini kartu promosi gunakan. Setelah kartu promosi, kita juga sudah membuat ini yang namanya barcode. Baru kalian bikin brosur kecil-kecil, bagi-bagikan. Ini mungkin ada tambahan apa nanti boleh, ada bisnisnya, siapa tahu dia jadi BD. Teman-teman, kemarin ada masuk lagi dari Pangkah Selawi ya, orang yang nanya pengen jadi business development. Ada beberapa orang yang nanya di kami lewat website ya. Karena dia melihat ada bisnisnya apa itu, dia menanyakan itu kan ada karir apa, dia nanya itu. Ada 2 atau 3 orang itu, teman-teman. Ya. Nah, inilah teman-teman. Baru kalian untuk merekrut ini. Kemarin kita udah sampaikan konsepnya ini. Ini Pak Basit sudah kelihatan nih. Kelihatan. Apa aja yang kelihatan? Bisnis BD sama driver. Nah, ini kelihatan nggak ini? Garis masih kelihatan nggak? Yang coret-coret ini kelihatan? Masih Nah, kelihatan. ya ini videonya nanti coret-coret begini nanti saya. Oke. Ini dihapusnya gimana caranya ya? Nah, ini skema hasilnya seperti ini ya. Kalau tadi ongkosnya 14.000, berapa? 14.340. Berarti kalau 20%-nya berapa? 2.000 sekian kan? Iya toh? Benar kan? Iya. Iya kan? 14.080-nya 11 sekian, sisanya 2.000 sekian. Iya kan? Gede. Teman-teman, nanti kita konsepnya ini blok sistem yang kemarin saya sampaikan. Kemarin udah ngomong ini kan, saya nggak ngomong lagi. Sehebat apapun, kalau dia tetap skemanya ini, Pak, ya tetap kalian akan ngalahkan gitu loh, bener nggak? Ya, teman-teman, itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih dari saya. Ini sudah siang ternyata Bu Rivi ya. Gimana Bu Rivi? Itu ada Sume lagi closing 2 lagi itu semuanya. Terus ada lagi yang baru-baru ini gimana? Mau ditampilkan nggak? Boleh Pak, semuanya aja Pak. Tampilkan. Oke. Oke, Bu Rivi, saya langsung ini. Citra, selamat Citra. Ya. Eko Yandes, selamat Pak Eko Yandes. Hasmawati Jumpa, selamat. Citra Indah, Yani, selamat. Ini yang orang lama-lama yang kita bangkitkan lagi. Selamat, ayo. Kita harus ketemu. Ya, Oh, enggak share, enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Oke, sebentar, saya lihatin.
Saya liatin deh. Kelihatan Bu Rivi. Citra Indayani, selamat. Masuknya Jawa Barat. Eko Yandes, selamat Pak Eko. Luar biasa ini nanti keren. Dia punya strategi sendiri-sendiri, silakan. Dia mau ingin membangun ekosistem. Radiusnya kira-kira itu kelompoknya berapa Bu Rivi? 1 kilometer lah ya radiusnya di situ ya. Dia membangun situ merchant-merchant itu. Dekat-dekat. Selamat untuk Bu Citra Indayani, Pak Eko Yandes. Selamat dijumpa, ini orang-orang lama. Citra yang sekarang ini lagi dibangkitkan Bu Rivi semuanya. Ya, Citra Yandi, ya. Pak Abdul Basit, selamat, ya. Ada lagi Citra Indayani, selamat, luar biasa. Abdul Basit, selamat. Muhammad Hasim, ya, Pak Hasim, selamat. Pak Ivan, selamat. Ya, kita malam-malam itu hari malam Minggu aja malam saja ada yang driver itu jam berapa? 10 ya. Ya nanya Bu Rivi itu jam 10 Pak Ivan. Ya, sekarang pendaftaran driver langsung ke website ya, semuanya. Ya, Pak Ivan, driver udah dibentuk. Citra Yandi, selamat. Ini banyak banget ya. Muhammad Yasin Sume hadir nggak? Jimmy Gunawan ini anak orang baru ini, nggak tahu siapa. Terus Iko Yandes, siapa lagi ini? Ini ada siapa ini ketutupan saya? Citra, selamat. Bu Citra, luar biasa, hebat. Ya, Jimmy Gunawan, Eko Yandes, Pak Eko, Ahmad Irfanda, selamat. Ini luar biasa. Yongki, selamat. Ikan Fadil, selamat. Eko Yandes, wah hebat. Oke, Nah, ya Pak, terima kasih. Ya, hebat. Silakan, saya doain kalian luar biasa membangun ekosistem. Tidak hanya ibarat kalian itu menanam padi, tetapi ada dua pilihan. Kalian menanam padi mau pakai apa saja yang bisa menghasilkan cepat atau menghasilkan yang agak lama. Sekarang pilihan Anda masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Silakan, saya tidak ikut-ikutan. Artinya kita diberikan satu skema yang sangat kita kembalikan ke masing-masing juga. Tapi itu luar biasa. Ya, kalian membangun ekosistem langsung pada ngikuti driver bangun macam-macam di lokasi itu. Kalau nggak salah ini Bekasi ya Bu Rivi. Bekasi ya banyaknya ya. Dia membangun ekosistem, bangun itu silakan. Teman-teman, Pak grupnya Pak Eko Vandes, Pak Ivan, Pak Hasim, Bu Citra, atau siapa lagi? Ada satu Steli, Bu Rivi. Steli. Bang Hasim, Bang Hasim. Steli itu bagus banget itu juga di Jakarta mana itu. Ayo silakan, Pak Hasim, teman-teman, silakan. Besok hari ini saya ada di Mampang. Di Mampang mampir kalau ada sempat di kantor Mampang. Ya, tinggal nanti telepon Bu Rivi aja. Kalau mau kumpul aja. Besok ada di Pak Denis. Teman-teman, kita bertemu. Saya mau di Jakarta. Saya ingin support secara langsung. Saya pengen ketemu Pak Iko Yandes. Saya pengen ketemu Bu Citra. Saya pengen ketemu Pak Hasim. Saya pengen ketemu Pak Ivan. Saya pengen ketemu. Sudah lama kita nggak bertemu. Iya Pak Herman, ya siap. Saya kangen. Saya pengen bertemu orang-orang lama. Ayo, bangkitkan. Kemarin kita luar biasa. Ya toh, dari tim kecil saja, saya hadir 2 minggu sekali di Jakarta, betul kan, Pak Andes? Ya. Iya betul. Saya lakukan terus, all out terus. Kalian luar biasa, ya. Tapi mana yang baik kita ikuti yang baik. Karena ini masa depan kita masing-masing, diri kita masing-masing. Kita tujuan punya satu visi misi. Saya, Pak Denis, Bu Rivi punya misi visi yang tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Ya, nanti saya pengen ketemu sama Pak Yandes, Pak Iko, semuanya. Ayo kita ketemu ngobrol. Kita bersilaturahmi lagi. Yang lama saya tidak muncul, saya sengaja tidak muncul. Ya. Sekarang kalian sudah bergerak berkat Bu Rivi juga untuk mengumpulkan komunikasi luar biasa kalian. Pasti akan luar biasa lagi. Silakan selesaiin semua Jakarta. Tidak hanya Bekasi. Silakan teman-teman. Punya kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rivi. Ya. Silakan. Ini kok 0 ini kenapa ya? Testimoni silakan.
Bu Rivi, saya kembalikan Bu Rivi yang tadi saya sebut tadi. Pasti banyak banget di bawah ini, jadi mana-mana silakan. Yang belum silakan. Saya pengen juga strategi untuk membangun seperti Bu Citra, Pak Iko Yandis itu apa strateginya membangun? Yang rekrut driver, ikut ini, membuat satu blog itu silakan. Bu Rivi, saya kembalikan ke Bu Rivi. Terima kasih. Oke, teman-teman, hari ini kita udah dapat banyak ya infused water dari Pak Herman. Setidaknya itu bisa menyegarkan dan membuat kita lebih stamina kita lebih fit lagi untuk jalan ke depannya. Jadi kita udah yakin nih Food Media udah bisa dipakai oleh semua kalangan. Yuk, kita mau tunggu apa lagi? Minggu ini jadikan satu semangat lagi, satu tonggak lagi. Gimana caranya aku di minggu ini bisa closing banyak? Sebenarnya tinggal satu keputusan aja, goal berapa yang mau saya capai minggu ini dan seberapa lama saya bisa mencapainya. Kalau ada goal yang udah di pikiran kita atau kita udah tulis kita mau apa, itu biasanya langsung kita jalan itu kita punya behave-nya itu sesuai dengan apa yang ada di goal di pikiran kita. Tapi kalau kita tidak pernah mencatatkan, tidak pernah mengingatnya dan ya udah pas saya sempat aja, ya udah pas saya sempat aja, akhirnya setahun lewat, 2 tahun lewat, ya pas sempat aja. Artinya itu tidak ada melekat di pikiran kita. Nah teman-teman, terima kasih untuk semua yang udah hadir hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi, saya rasa bisa dimasukkan ke kelas yang hari Rabu atau Kamis lagi ya. Dan jangan lupa nanti malam ada BOM lagi, kesempatan kita untuk ngajakin teman-teman kita yang masih ragu-ragu gitu. Ya, saya pun juga punya pengalaman bahwa kalau saya ketemu dengan seseorang, saya sudah ngomongkan saya sudah bicarakan tentang Food Media. Biasa dia udah mengerti dulu, baru saya masukkan ke kelas. Kadang-kadang kalau langsung saya masukin ke kelas BOM, kadang-kadang ada beberapa yang kalangan yang aduh ini apa ya, nggak biasa gitu loh. Tapi nanti mereka lama-lama akan dibiasakan dengan kita punya stylenya di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya, untuk waktunya. Yuk kita ketemu lagi di ntar malam. Jangan lupa pakai waktu sekarang untuk WA teman atau untuk ngobrol untuk malam supaya bisa hadir dan besok siang jam 2 juga di BSD. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Semangat. Thank you. Thank you semua. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Pak Sampai Denis. ketemu ya Pak Aril semua. Pak Denis, Semangat. ketemu ya. Pak Denis Kita nanti menjemput nanti impian malam Pak Denis. bersama-sama. Sukses. Iya, Thank iya. you Pak Herman, makasih Ya. Pak. Ya, Pak Aril. Oke, ayo. Ya, siap. Makassar, oke. Ya, Pak. Siap. Ya, oke. Sampai ketemu, sampai ketemu. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Ya. Pak Herman udah ada janji berapa nanti? Ya, saya habis ini meluncur ke Pak Ustadz jam 3 nanti mau Oh, sama di sana Pak ya? Oh ya. Oke, ya udah. Nanti Sukses, ke Pak. sana Pak Denis. Ya. Ya. Oke. Ya. Terima Oke, kasih. sampai besok Pak. Ya, thank you.